Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lainnya, Bapak Ibu, kita mungkin mulai saja, nggih, Bapak Ibu, nggih. Sebentar. Pak Dery, apakah bisa dimulai sekarang, Pak Dery? Oke, Bapak Ibu semua, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Eh, sambil menunggu, sambil menunggu Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang lain, eh, kita mulai saja nggih, Bapak Ibu. Mungkin untuk yang masih belum mic-nya belum dimatikan, monggo silakan di unmute dulu. Mohon mic-nya di unmute dulu. Monggo silahkan. Bapak Ibu, selamat datang di program terbaru Kemendikbud, nggih, Bapak Ibu, nggih, dalam pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat lanjut. Tentu saja Bapak Ibu semua merupakan Bapak Ibu guru pilihan yang sudah lolos. Alhamdulillah sudah lolos untuk mengikuti program ini di tingkat lanjut seperti itu, dan mungkin sebelumnya juga Bapak Ibu semua sudah menyelesaikan tingkat dasar melalui PMMJ. Eh, Bapak Ibu mungkin izin share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Oke, Bu. oke, terima kasih. Bapak Ibu, perkenal ini kita
sinkronus yang pertama ini kita perkenalan nggih Bapak Ibu nggih perkenalan dan juga penjelasan teknis terkait pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat lanjut di tahun 2024 ini. Oke, Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Nikita, Bapak Ibu. Nikita Kiki Praditya, saya diamanahi untuk membersamai Bapak Ibu semua di kelas 110 ya, kelas 110. Saya dari Jogja. Mungkin jika Bapak Ibu semua dari mayoritas dari Jawa Timur ya, dari Kabupaten Tuban. Nah, perkenalkan saya dari Jogja, Bapak Ibu. Saya bertugas di SLB Negeri 1 Bantul. Lalu aktivitas saya itu saya guru penggerak angkatan 7 dan juga penggerak komunitas belajar dan narasumber berbagi praktik baik dan juga narasumber terkait pendidikan inklusif dan eh, finalis guru inovatif di tahun 2023 dan tentu saja Bapak Ibu semua mungkin jika ada yang harus didiskusikan terkait pendidikan inklusif sangat terbuka sekali nggih Bapak Ibu nggih. Bisa mungkin lewat grup bisa didiskusikan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, itulah saya selaku fasilitator di kelas 110 ini, di 110. Nah, tentu saja saya juga ditemani oleh admin kelas kita, yaitu Pak Dery. Nah, Pak Dery juga akan membersamai Bapak Ibu semua nanti terkait dengan teknis LMS, dan misalkan ada teknis-teknis atau gangguan yang mungkin LMS Bapak Ibu semua mungkin dalam mengaksesnya. Nah, nanti bisa sharing juga di grup dengan Pak Dery. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tentu kita lanjut ke perkenalan, nggih. Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Oke, Bapak Ibu semua. Atau mungkin di sini sepertinya kebanyakan ibu-ibu, nggih. Rata-rata ibu-ibu, nggih. Iya, oke. Mana mau wedok Dalam ya? peribahasa itu biasanya kalau tak kenal maka tak sayang, nggih. Ibu-ibu semua, nggih. Bapak Ibu guru semua. Nah, mungkin di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk saling mengenal. Kalau tadi saya sudah mengenalkan diri saya, nah saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua tentunya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan nama, lalu instansi, dan mungkin juga Oh, apa? deskripsi Yang tulisan itu deskripsi pengalaman tentang pendidikan inklusif yang Bapak Ibu ketahui mungkin pernah ada mungkin di kelasnya ada anak berkebutuhan khusus seperti itu. Monggo kita mulai belajar. perkenalannya, J, Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari Bu Sunani. Monggo Bu Sunani. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya dari TK Harapan Indah, Desa Wangkluetan, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kalau nggak lari, Ini kepala sekolah. orang jenengan sisukan. Monggo Ibu mungkin bisa dideskripsikan terkait mungkin apakah sudah pernah memiliki pengalaman terkait anak berkebutuhan khusus Ibu. Monggo Bu. Ya, di TK kami itu ada satu anak yang mungkin kalau dikatakan anak berkebutuhan khusus itu ya atau tidak karena belum melalui pemeriksaan ya. Tapi kalau dilihat secara umum itu sebenarnya kelihatannya kok iya. Karena apa? Setiap dia itu belajar atau apa itu kalau didekati itu selalu malu dan selalu memalingkan muka atau mukanya itu selalu di apa kan ya namanya itu selalu malu begitu. Dan dia pun juga luambat dalam pemikiran itu di TK saya cuma ada satu murid seperti itu, Ibu. Ya, nggih. Ya, Terima kasih Bu Sunani sharingnya. Nanti eh, dilanjut lebih mendalam lagi ya Bu ya dalam Bu program ya. ini.
Oke, terima kasih Bu Sunani. Untuk selanjutnya, monggo Bu Sri Munjayanti, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Munjayanti dari TK PKK Kasih Ibu, Desa Medalem, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Pengalaman kami di sini baru tahun ini ada anak yang kalau menurut saya mungkin juga berkebutuhan Itu ya khusus nak karena ganti background ya. maaf kami ini pakai HP karena kalau terus apa di Nek tempat terang ganti background. Tidak apa-apa Bu, lanjut saja Bu. Monggo Bu, Bu eh, Sri. ya itu salah satu tangan tangan kirinya kebetulan tangan kiri itu tidak berfungsi seperti itu. Jadi kita memberikan selama ini memberikan pendampingan khusus Maaf. untuk anak melakukan kegiatan. Demikian Bu Nikita. Oke, Ulang ya. terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri perkenalannya. Eh, Monggo Bu Istiqomah selanjutnya. Monggo Bu Istiqomah. Halo, assalamualaikum. Nama saya Istiqomah. Waalaikumsalam. Bentar Bu ya. Pengalaman saya itu mempunyai murid yang ABK Bu ya. Dua murid yang ABK. Yang satu itu seperti malu. Malu untuk bicara, tidak mau bicara sama siapa pun tidak mau, kecuali sama saya, gurunya. Tapi kalau di depan murid-murid semua murid-murid ya tidak mau bicara. Hanya berdua saja itu bicaranya lancar, tertawa-tertawa gitu. Saya bingung itu solusinya gimana. Terus kalau diajar itu mudah lupa. Saya ngajar huruf A, B, C, perkenalan itu lupa lagi, Bu. Nah, itu saya mohon solusinya ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Istiqomah. Nanti solusinya akan kita pelajari bersama-sama ya Bu ya di dalam Iya, LMS dan juga nanti ada sesi sinkronus seperti itu. Oke, iya, Bu. terima Terima kasih kasih. Bu Istiqomah tadi dari TK Dari TK. SDN Sawan, Bu. Rengel Oh, Tuban. oh, ya. Oke, terima Iya, kasih Bu Istiqomah. Monggo makasih. untuk selanjutnya ada Ibu Saadatin. Monggo Ibu. Monggo Bu Saadatin. Saadatin Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok bermain Permata Hati yang ada di Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Eh, Alhamdulillah di lembaga kami selama ini belum ada anak yang berkebutuhan khusus, namun ada yang yes, anak yang suka pendiam, Ibu. Pendiam banget kalau tidak diarahkan, dituntun, ini itu gimana ya? Anaknya kurang respon dengan sesuatu yang ada, tapi dia itu mampu. Disuruh apapun itu bisa. Tapi dia itu nggak mau bicara gitu. Itu yang mungkin kendala. Terus ada lagi satu anak itu kalau disuruh bergabung dengan temannya itu nggak mau sama sekali. Ada beberapa anak ya, ada eh, tiga anak. Tapi dia kalau di rumah sering ibunya itu memvideokan atau menyuarakan anaknya tersebut bahwa anak itu kalau di rumah itu mampu berceloteh, bahkan menirukan apa yang dia dengar di sekolahan itu selalu divideo oleh ibunya. Tapi waktu di kelas itu nggak mau ditinggal sama ibu, selalu minta ditungguin. Itu kalau bergabung dengan temannya selalu kalau kita suruh gini, ayo anak sini kita Awar wong gabung terus dengan meneng teman-teman dek kita gak koyo gak belajar. wani wedi ngono lho. Itu dia pasti menangis, Bu. Menangis. Apalagi ada kalau ada misalnya tugas Koyo untuk sosiale dek menentukan sing warna wedi. apapun itu dia merasa apakah saya ini mampu atau tidak itu biasanya menangis dulu.
Padahal dia kalau kita hadapi sendiri tanpa bergabung dengan teman-teman, dia itu mampu dan bahkan dia itu bagus sekali hasilnya itu. Itu yang mungkin perkenalan dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Ibu. Nanti akan kita perdalam lagi nggih Bu nggih terkait peserta didik yang ada di sekolah Ibu Ya. nanti melalui program ini nggih. Terima kasih. Selanjutnya Bu Maria Ulfa. Monggo silakan Bu Maria. Lah iso Monggo silakan Bu Maria. iki kok masing iki kok. Lho sing ora nggonku sing iki. Aku kedua ya. Tuh, hasilnya Mas. Monggo Bu Maria sudah masuk kok Bu, sudah monggo. Iya, nama saya Ibu Maria Ulfa dari kelompok bermain kasih sayang Bancar, Tuban. Yang melanggar ya. Ya, terima kasih. Nanti Monggo Bu, untuk apakah ada peserta didik di sekolah Bu Maria yang berkebutuhan khusus? Oh, ada, tapi umurnya itu sekitaran 6 tahunan, Bu. Karena anaknya itu nggak fokus sama sekali. Diajak ngomong nggak mau ngomong gitu. Aslinya kan sudah TK, sudah SD lah. Tapi dia eh, apa ibunya itu takut gitu loh, takut kalau eh, diarahkan ke SD nggak ada yang ngurusin, jadi ya main-main di sekolahan saya gitu. Oke, oke, nggih. Terima kasih Bu untuk sedikit deskripsinya nggih Iya, terkait peserta didik berkebutuhan khusus Bu Maria. Oke, terima kasih Bu Maria. Untuk ya, selanjutnya perkenalan Bu Cucining Liawati. Monggo Ibu. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Cucining Liawati dari TK Dharma Wanita, biasanya dipanggil Bulia. Terkait anak yang ABK, ini di satu kelas saya, kelas A, ini saya belum berani mengatakan ini ABK atau tidak, karena kan banyak sekali yang harus kita lalui sehingga disebut dia sebagai anak ABK. Akan tetapi ada satu sifat-sifat yang mengarah ke situ. Yang pertama yaitu dia dalam memegang pensil ini eh, belum bisa seperti teman-temannya. Yang kedua adalah dia masih keterlambatan dalam hal berbicara, padahal usianya sudah usia sekolah. Yang seharusnya kosakatanya sudah lebih dari itu, dan dia juga termasuk anak yang spesial. Kenapa? Karena dia ini sering gimana nggih? Sering mengganggu temannya untuk hanya sekedar mendapatkan sebuah umpan balik atau kasih sayang seperti itu, sehingga dia sering mengganggu temannya biar temannya itu fokus ke dia gitu, sehingga gurunya juga harus ekstra karena biasanya kalau teman-temannya sudah dijawil ngoten niku biasanya sudah seperti itu, jadi dia lebih ke arah pengen dimengerti dan pengen fokusnya kepada dia saja. Eh, tapi kelihatannya dia juga mengarah ke ABK, tapi ke apanya ini yang kita perlu belajar lebih banyak lagi seperti itu. Terima kasih Bu Nikita. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Eh, mungkin nanti kita akan berdalam lagi ya Bu terkait peserta didik yang Ibu ampun, ya. Oke, selanjutnya perkenalan monggo kepada Bu Damini. Monggo dipersilakan Bu Damini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Mayangsari, Kecamatan Kerek, Ibu, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah di TK kami sampai sekarang belum belum pernah menerima dengan anak ABK, Ibu. Alhamdulillah. Jadi sampai detik hari ini belum belum mengenal ABK, Ibu. Baru kali ini juga mau mengikuti BIMTEK inklusif. Terima kasih, Bu.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Damini. Mungkin Ya. kita akan memperdalam lagi ya Bu Damini agar pengetahuan terkait inklusif. Nah, ini lebih mengenal lagi. Jadi ketika nanti suatu saat sekolah Ibu ini ada anak berkebutuhan khusus yang diamanahkan di sekolah Ibu, nah ini bisa tertangani atau bisa Iya, Bu. terfasilitasi. Oke, terima Iya, kasih Bu terima Damini. kasih. Monggo Sama-sama. Ya, selanjutnya Bu Bintari. Monggo Bu Bintari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nama warahmatullahi saya Bintari Nur Aini. Saya dari Kabupaten Madiun. Mungkin beda dengan teman-teman yang lain yang dari Kabupaten Tuban. Salam kenal untuk semuanya. Saya saat ini mengajar di SD kelas 4. Eh, Alhamdulillah sampai saat ini sekolahan kami juga belum pernah menerima siswa yang mungkin berkebutuhan khusus. Tetapi selama 2 hari ini saya baru saja mendapatkan siswa pindahan, cuman saya belum bisa menganalisis apakah ini termasuk siswa berkebutuhan khusus atau tidak. Yang jelas pada saat melakukan pembiasaan pagi, yang mana setiap anak-anak pagi itu melakukan apel kegiatan pagi baris di depan sekolahan, dia itu selalu menyendiri dengan asik bermain pasir. Nanti kalau misalkan dipanggil, baru dia ikut berbaris. Tapi kalau tidak dipanggil, dia asik sendiri dengan mainan pasirnya. Dan untuk kelas 4 jenjang kelas 4 saya merasa dia itu memang benar-benar belum sesuai dengan tingkatannya. Seperti halnya dia baru mengenal yang namanya huruf, dan dia tidak hafal dengan bentuk-bentuk huruf seperti itu, dia masih kurang jelas gitu. Tapi saya belum bisa memprediksi apakah ini termasuk ABK atau tidak karena memang dia baru pindah di sekolah kami selama 2 hari. Demikian. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin bisa nanti di asesmen lebih lanjut lagi, nggih, Ibu, nggih. Oke, selanjutnya monggo Bu Nika Hayati. Monggo Bu Nika. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Hayati dari TK Puslimat NU 3, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Di sekolahan kami ada seorang siswa, Bu. Mungkin kita juga belum tahu apakah ini berkebutuhan khusus atau tidak, tetapi siswa ini dalam ini di kelompok A ya Bu, dalam memegang pensil juga masih kurang. Kemudian ketika dia diajak berbicara, itu dia belum paham apa yang dibicarakan. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang sederhana itu pun anaknya belum bisa memahami. Seperti itu. Oke, nggih, terima kasih Bu untuk sedikit sharingnya, nggih. Kita lanjut untuk perkenalannya. Monggo kepada Ibu Siti Ika Nurjanah. Monggo, Ibu. Mohon maaf saya ketiduran baru Tidak apa-apa, Bu, baru dimulai. ya. Monggo, silakan. Saya Siti Kanterjanah dari UPT SD Negeri Watung, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban, Bu. Oke. Mungkin sedikit dideskripsikan, mungkin apakah ada pengalaman terkait anak berkebutuhan khusus, Ibu? Oh, ada. Ya, ya, tapi mungkin bukan yang spesifik kebutuhan khusus yang seperti ada seperti disabilitas gitu ya. Mungkin lebih ke pemikirannya gitu. Ada yang tidak mau waktu kemarin tahun ajaran kemarin itu ada salah satu siswa saya kelas 1 itu tidak mau komunikasi, belum mau komunikasi dengan saya selama 7 bulan, itu tidak mau komunikasi. Dia juga dengan teman-temannya pun juga tidak mau bicara, dia diam saja. Ya itu saya itu kemarin itu kesulitan ketika mengajarnya itu. Terus saya itu bicara sama orang tuanya, tambah itu orang tuanya itu nggak terima anaknya. Saya bilang ibaratnya saya selama 7 bulan itu perkembangan anaknya begini-begini, orang tuanya itu tidak terima, tambah saya itu dimarahi. Kemarin itu seperti itu pengalaman saya.
Padahal itu anaknya itu sulit komunikasi pun tidak bisa. Selama 7 bulan dengan saya pun tidak pernah bicara sekalipun. Saya itu sulit kemarin itu. Tapi orang tuanya itu bilang kalau di rumah itu mau begini-begini. Padahal kalau di sekolah itu sama sekali dia tidak mau. Bicara pun sama saya tidak mau. Terus sampai akhirnya orang tuanya itu marahi saya. Kemarin pun sampai kasusnya ini sampai ke pengawas. Saya itu sampai dipanggil ke pengawas karena kurikulum Merdeka kan harus sesuai dengan kebutuhan siswanya kan. Iya, saya kan cuma menekankan, Bu ini gimana putranya ini belum ada perkembangan. Ibaratnya saya kan hanya mengasih saran. Itu loh, ini gimana untuk dicari jalan tengahnya, gimana menyelesaikan masalah putranya seperti ini. Ternyata tambah orang tuanya itu salah paham. Saya dikira tidak bisa mengajar begini-begini dan banyaknya saya itu sampai dilaporkan ke pengawas kecamatan kemarin itu. Saya dipanggil. Ya terus saya bilang apa adanya kan memang orang tuanya itu tidak bisa menerima atau yang nggak tahu memang itu yang saya rasakan waktu selama 6 bulan putranya tidak bisa komunikasi dengan saya dengan teman-temannya tapi katanya orang tuanya kalau di rumah itu anaknya itu pintar mau gimana ya itu kemarin itu bingung terus sampai akhirnya anaknya itu dipindah dari sekolah saya itu dipindah ke SD lainnya ya mungkin itu yang pengalaman saya yang baru saya temui kemarin ya mohon solusinya jika ada yang seperti itu lagi. Oke, nggih, terima kasih Ibu. Nah, itu nanti kita apa terkait apa ya fase. Jadi penerimaan orang tua itu juga ada fase-fasenya, Ibu. Jadi eh, kita juga sebagai orang tua, nggih, Bapak Ibu semua. Jadi misalkan kita juga harus melakukan komunikasi itu. Kita jelaskan dulu, ini sedikit sharing nih Bu. Jadi kita jelaskan dulu apa yang anak ini bisa, positifnya dulu. Soalnya ketika kita sudah langsung menjelaskan anak ini nggak bisa ini, mungkin sebagai orang tua pasti juga akan ada itu fase penolakan, apalagi mungkin dikatakan anak ini tuh ABK gitu, pasti itu akan terjadi penolakan, Ya, ya lalu betul. dan berkepanjangan. Dan nanti Ya, kita akan belajar Bu, kita akan sharing-sharing banyak di sini terkait cara mengkomunikasikan kepada orang tua seperti itu agar tidak salah langkah, apalagi sampai ke pengawas atau mungkin bisa ya, protes ke kepala sekolah seperti itu. Karena semua ada cara-caranya Ibu dalam penyampaian. Seperti itu Ibu. ya terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu Siti. Monggo selanjutnya Bu Mahmudah. Monggo silakan Bu Mahmudah. Bu Mahmudah ada atau Assalamualaikum, nggih oh, Bu. nggih, nggih monggo monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Mahmudah dari TK PKK Harapan Bunda Kabupaten Tuban. Alhamdulillah Bu, pada tahun ini menurut saya anak ABK di lembaga saya tidak ada, tapi ada satu anak di kelompok D itu yang aktif. Oke. J. Tapi aktifnya itu masih terkendali, Bu. Biasanya Oh, kalau dalam proses pembelajaran masih ikut, tapi ya gitu suka lari-larian, kadang sampai naik meja, gitu. oke, Itu saja. nggih. Terima Nggih, kasih. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mahmuda. Oke, ada Bu Mahmuda nggih dari TK PKK Harapan Bunda. Monggo selanjutnya Bu Titi Rumiati. Monggo Ibu silakan perkenalkan diri. Bu Titi Rumiati, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya Titik Rumiati dari TK Dharma Wanita Persatuan Jatisari. Nggih. Untuk pengalamannya Ibu apakah ada terkait Ada, anak Bu. berkebutuhan? Oh ya. Monggo bisa Heeh. diceritakan singkat mawon Bu. Ya, itu bisa disebut hiperaktif atau gimana ya? Itu setiap ada guru menjelaskan itu pengennya itu ngomong terus gitu loh, Bu. Iya, Sudah ya. diarahkan, maksudnya disuruh
mendengarkan dulu ya. Terus nanti kalau selesai mengerjakan itu langsung langsung apa lari-larian gitu loh Bu. Cuma dia itu diem itu sebentar ngoten loh Bu. Cuma nggak bisa ya belum bisa mengikuti seperti temannya. Oke, oke. Ya, terima kasih Ibu Bu Titi nggih. Ya Nanti Bu, kita akan sharing lebih lanjut lagi selama program ini nggih Ibu nggih. Oke. ya Bu. Monggo selanjutnya untuk perkenalan Bu Dasrik. Monggo Bu Dasrik. Bapak itu kok gak muncul jenengku kenapa? Bi? Bentar, Bu. Gak ono. J. Monggo Bu Dasrik. Sentiku mah dulu gak ono. Maaf, Bu, Mas sama Bocil. Oh ya, apa-apa. Monggo silakan Bu. Nah, ini perkenalkan saya dari TK Harapan Pertiwi Kapu, Bu, Merak-Ura. Kalau untuk tahun ini, alhamdulillah enggak ada, Bu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya yang sekarang sudah kelas 4, kelas 5 itu, saya pernah itu punya ABK, memang benar ABK. Dan sekarang anaknya disekolahkan di sekolah LB. Bu, tapi kok gak ono jenengku. Jen, jen, jen. Setiap hari itu anaknya Sing memang ndi? juga masih belum Ngono ya. Iya. seperti Iya, anak-anak umumnya. Nah, setiap sama bu guru lain itu enggak pernah maunya cuma sama saya. Dan itu emosinya yang belum bisa terkontrol, Bu. Live video ngono to piye, Vi? Iya. Iyalah. Cuma gitu saja, Bu. Terima kasih. Oke, nggih. Terima kasih Bu perkenalannya dan sedikit sharingnya nggih. Selamat Monggo selanjutnya Bu Istiqomah. Monggo Bu Istiqomah. piye ki aku gak metu lah. Sudah tadi saya. Oh, yang istiqomah yang lainnya ya. Istiqomah yang dari UPTSD Negeri Sawahan. Sudah tadi ya. Oh, sudah ya. Ya. Oh, ada dua ya istiqomahnya. Oh iya, ada yang dari TK Muslimat NU. Monggo Bu. Bu Istiqomah. Adakah? Endi? Monggo Bu Istiqomah dari TK Muslimat NU nggih. Dari TK Muslimat NU, Bu. Ya, Monggo. ya dari PTNU. Gak kata. Dan kita ngomong. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Ibu Istiqomah dari TK Muslimat NU 19. J. Mungkin ada pengalamannya Bu terkait anak berkebutuhan khusus? Singkat saja. Ya, singkat saja, memang dari tahun ini untuk kelompok A itu ada yang anak sulit bicaranya. Kalau mau bicara itu pakai bingung aku orang aku. kayak isyarat. Jadi nggih, tapi kadang kalau ada temannya yang apa itu ngerjain dia terus berteriak gitu. Bagaimana solusinya Bu untuk begitu? Oke. Terima kasih Bu. Ini baru sharing dulu ya Bu ya. Sharing sedikit nanti kita akan banyak membahasnya melalui LMS, diskusi dan juga sinkronus di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Istiqomah. Selanjutnya ada Ibu Monggo Bu Nur Muniri dari SD Klungkung. Monggo Ibu. Monggo Bu Nur Bapak, Muniri. ya makasih. Oh, Bapak. Nggih. Oh, maaf Pak. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Munir dari SDN Glungkung 1 di Kabupaten Jember. Ya, Glungkung bukan Bali di sini. Saya Jember. Di sini saya untuk saat ini untuk ABK murni mungkin tidak ada Ibu, tapi yang jelas biasanya ada di sekolah kami itu ya kesulitan belajar ya. Banyak seperti yang belajar. Saya dulu ikut yang di
inklusi ini juga di SD yang pertama itu sebelum saya pindah ada seperti itu, termasuk yang kedua kalinya tahun 2023 sama seperti itu. Tetapi Ibu, ini kami juga ingin menyampaikan, ini kan forum, istilahnya ada di desa saya, di rumah saya itu dekat rumah saya, ada yang ABK murni tapi tidak sekolah. Anak ini apa ya, sulit gitu beradaptasi dengan temannya, bicaranya sulit, terus tingkahnya itu agak apa ya, kelainan lah memang. Dulu memang jalannya juga lambat. Sekarang kalau sekolah itu usianya kalau tidak salah sudah SD kelas 3. Ya, tapi di desa saya itu sebenarnya ada SLB, Bu. Cuma saya kok lupa ya kenapa nggak sekolah tuh? Apakah karena biaya? Swasta di situ di dekat desa Oh, saya ada ya. SLB swasta waktu itu tidak saya sebutkan. Untuk sekolah di formal yang biasa itu tidak mau ya, tidak memungkinkan sama sekali. Karena kalau saya bertamu di rumah itu biasanya datang juga, datang itu kayak ngambil-ngambil semua di meja gitu itu. Ngomongnya sulit, masih ileran juga walaupun sudah besar gitu ya. Jadi itu mungkin lah di dalam seperti ini bisa, kalau saya belum tanya sih alasan tidak sekolah, masih belum tanya sebetulnya. Nggak sekolah ya kan kasihan kan, punya hak juga ya, punya hak pendidikan dan jalan keluarnya mungkin kalau kita tidak yang bantu, yang mengerti tentang inklusi ini, ya orang tuanya nggak ngerti. Artinya anak yang seperti itu sudah nggak usah sekolah kan begitu sudah kan, nggak paham orang tuanya orang desa. Kan kita ini yang paham kalau sebetulnya punya kayak gitu, punya hak pendidikan juga. Mungkin di sini ada forum bisa kedengaran dari dinas-dinas terkait, mungkin akan seperti itu. Itu di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember itu anak itu karena orang tidak mampu ya, orang tidak mampu seperti itu. Jadi kalau di sekolah saya sementara mulai dulu itu kesulitan belajar Ibu ya. Ya lambat lah, belajar lambat. Ada yang sering tidak masuk. Saya kemarin yang terakhir 2023 itu sering tidak masuk ya. Sering sekali setelah diteliti-teliti memang orang tuanya bekerjanya berangkatnya pagi sekali gitu. Sehingga tidak terkontrol waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih Pak Nur nggih. Nanti mungkin bisa di asesmen lebih lanjut terkait siswa-siswi yang slow learner nggih tadi di sekolah Pak Nur nggih. Oke, selanjutnya perkenalan selanjutnya ada Bu Muntasirah. Monggo Bu Muntasirah bisa memperkenalkan diri. Monggo Bu Mutansirah. Halo, Ye, monggo Bu. oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam. perkenalkan, ya, nama saya Muntasirah dari TK Bina Putra Kaligede, Senori, Tuban. Untuk saat ini ABK di TK kami itu belum ada, Bu, kalau ABK murni. Kalau masalah misalnya kalau keterlambatan belajar itu ada sedikit, gitu aja. Oke, nggih. Terima kasih Ibu Bu Muntansiro nggih. Oke, selanjutnya Bu ST Munasifah. Monggo Bu, Bu Munasifah, monggo untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Siti Munasifah. Saya dari Lembaga TK Desa Leran, Kecamatan Senori, Desa TK Bina Pertiwi, Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah di lembaga kami selama ini tidak ada anak ABK. Belum ada atau mungkin tidak ada. Gitu saja, terima kasih. Oke, nggih. Terima kasih Ibu Bu Munasifah nggih. Oke. Nggih, Ya. terima kasih Ibu. Monggo selanjutnya untuk memperkenalkan diri Bu Soraya. Bu Soraya Rafika, monggo. Bapak Node. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Rafika. Saya dari KPPKK Bunga Samudra dari Jenuh. Untuk di lembaga kami, selama ini tidak ada yang ABK, Bu. Tapi untuk keterlambatan dalam belajar, dan ada yang suka bengong, Bu. Kalau ndak didekati, ndak dijauh-jauhin, ndak mau mendengarkan dia. Itu cara mengatasinya gimana ya, Bu ya? Oke, nggih. Nggih, terima kasih Bu sharing-sharingnya nggih Bu.
Eh, nanti untuk solusinya kita akan pelajari bersama, nggih, Bapak Ibu, nggih, kita akan berproses bersama selama kurang lebih sebulan ke depan, nggih, di dalam program ini, nggih. Ini sharing-sharing sebentar saja sambil perkenalan, nggih. Monggo dilanjut Bu Indartik, monggo Bu Indartik. Monggo Bu Indartik dari TKPKK Sidoarjo, monggo Ibu. Di lembaga saya, alhamdulillah selama ini belum ada anak yang ABK, juga di sekitar lingkungan saya belum ada, hanya saja mungkin ada siswa yang memang eh, perkembangannya lambat, seperti itu saja, Bu. Oke, terima kasih Bu Indratik, nggih. Iya. Terima kasih. Dilanjutkan Bu Dian Fitriana, apakah ada? Bu Dian Fitriana. Bu Dwi Roh Jayanti. Oke, terima kasih Bu atas Oke. waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dira Jayanti dari PT SD Negeri Sokosari 2. Yaitu untuk Betul. ya anak yang inklusif dan sudah dinyatakan. Halo, Ibu. Halo, Maaf, apakah? ini ternyata saya mood ya. Oh iya, monggo Bu, silakan Bu dilanjut. Iya, soalnya saya habis pulang dari perjalanan ini ganti. Oh iya. Pakai HP. Janji, monggo Bu, silakan Bu. Monggo Bu. Saya ulangi lagi Bu ya. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Jayanti dari UPT SD Negeri Sekosari 2. Saya mengampu kelas 1, Ibu. Di sekolah kami ada 3 anak yang termasuk berkebutuhan khusus dan 2 diantaranya sudah dinyatakan Ibu karena sudah melalui tes. Mereka dalam tingkatan lambat berpikir Ibu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Monggo dilanjut untuk perkenalannya Bu Lis Saudah. Monggo silakan Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buli Waalaikumsalam. Sauda dari TK Muslimat NU 21, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Alhamdulillah selama ini saya pernah memegang, saya megang kelompok A dan saya sudah 3 kali ada anak yang ya istilahnya ya kalau sekarang dikatakan ya berkebutuhan khusus karena anak ini tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran atau apapun seperti teman-temannya yang lain seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya sudah keluar dari TK saya yang dulu sekarang sudah lanjut di sekolah di apa itu SLB Jatirogo. Gitu. Ya. Terima Terima kasih Bu kasih Lis. ya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang belum terpanggil. Bu Niken Ayu, apakah ada? Bu Niken. Bu Veranika Nurul. Sepertinya belum join ya. Adakah Bu Dewi Sri Intansari dan Bu Dian Fitriana? Oke, mungkin belum bergabung. Ya, terima kasih
Bapak Ibu semua luar biasa sekali. Salam kenal kita semua beberapa bulan, beberapa minggu, hampir sebulan lebih kita akan berproses bersama di sini. Bapak Ibu, saya tadi juga mendengar luar biasa sekali cerita-cerita sharing singkatnya terkait pengalaman Bapak Ibu semua dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Nah, itu nanti kita akan perdalam selama program ini. Nanti Bapak Ibu semua akan mempelajari LMS karena kita modul-modul kita ini Kemendikbud itu kita bekerja sama dengan Western Sydney University. Jadi memang kali ini materi-materi itu kita kerjasama antara Indonesia dan juga Australia. Tentu saja jika kita bisa mengambil ilmunya lalu kita implementasikan, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu, Sudah, Ibu. sudah. Oke, Sudah. Bapak Ibu, pada sesi kali ini kita akan lanjutkan ke kesepakatan kelas nih, Bapak Ibu nih. Nah, ini ada hanya contoh, Bapak Ibu. Ini hanya contoh kesepakatan bersama. Nanti Bapak Ibu semua bisa menambahkannya, atau mungkin ada yang dikurangin gitu, tetap boleh. Monggo, silakan kita di sini berdiskusi bersama. Oke, untuk kesepakatan kelas yang pertama, Bapak Ibu, ini menyalakan kamera, setuju Bapak Ibu? Ya. Oke, nggih, menyalakan kamera nggih Bapak Ibu nggih, menyalakan kamera saat proses sinkronus berlangsung. Mungkin jika ada kendala sinyal atau mungkin ada gangguan atau mungkin baru di perjalanan, nah itu mungkin bisa izin terlebih dahulu untuk off kamera seperti itu. Lalu yang kedua saat sinkronus yaitu mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, agar kelas kita lebih fokus ya Pak Ibu. Jadi ketika sedang tidak paparan atau mungkin sedang tidak mengutarakan pendapat, nah itu mohon bisa mematikan mikrofon. Dan yang ketiga yaitu hadir seutuhnya. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Nggih, hadir seutuhnya ya Bapak Ibu nggih, karena tentu program ini merupakan program yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Jadi harapan kita semua Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya di dalam sinkronus dan juga mungkin hadir seutuhnya ketika Bapak Ibu semua mengerjakan LMS seperti itu. Dan yang keempat yaitu menghargai waktu bersama. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, oke. Setuju. Oke, kita di nomor 4 ini menghargai waktu bersama, kita hargai waktu bersama kita, waktu kita belajar, waktu kita eh, memperoleh ilmu atau mungkin juga kita sharing studi kasus. Nah, kita hargai waktu ini ya Bapak Ibu nggih, yang tentu saja Bapak Ibu merupakan orang-orang pilihan dalam program ini yang sudah lolos karena terdapat banyak sekali Bapak Ibu ketika data itu masuk ke kementerian itu hampir 43.000 dan ini diambil 5.000 Bapak Ibu, 5.000 Bapak Ibu. Nah, ini tentu saja kita harus menghargai waktu bersama ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Lalu yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, Setuju. oke. Nanti mungkin jika ada terkendala dalam mic atau mungkin baru ada di keramaian, nah nanti bisa memaksimalkan fitur chat. Dan yang selanjutnya yaitu klik raise hand sebelum bertanya, nggih Bapak Ibu, nggih. Setuju nggih Bapak Ibu, nggih? Ya. Dan selanjutnya yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi Bapak Ibu untuk gangguan teknis misalkan seperti sinyalnya waktu misalkan waktu presentasi atau waktu diskusi sinyalnya putus-putus, Bapak Ibu jangan khawatir. Pokoknya gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Apalagi sekarang ini kita memasuki musim hujan ya Bapak Ibu nggih. Di Jawa Timur musim hujan mboten Pak Bu? Iya, sama Hujan Pak. terus. Iya. Iya, nah tentu ketika ada gangguan-gangguan teknis itu merupakan hal yang wajar. Bapak Ibu tidak perlu takut atau mungkin
eh, khawatir berlebih. Nah, nanti bisa juga kita eh, sharing di grup mungkin bisa. Atau mungkin ketika mengakses LMS ada kesulitan mengerjakan atau mungkin due date-nya sudah terlambat atau apa. Nah, mungkin bisa saling mengingatkan seperti itu. Nah, ini tadi 7 kesepakatan sudah oke. Apakah ada yang lain Bapak Ibu Ya, ditambahkan? setuju. Cukup, Bu. Oke, Atau Bu. ada lagi mungkin ini Bu hadir tepat waktu? Oh Ya, ya. Bu. Ya. Ya, Ya, oke. Bun. Ya, Insya Allah. siap. Oke, hadir tepat waktu nggih. Kita Nggih. Insya Allah. tambahkan. Oke, siap hadir tepat waktu. Lalu ada lagi Bapak Ibu terkait pengerjaan LMS mungkin. Oh, ini ada Bu Siti Ika Nurjana raise hand monggo Bu. Mungkin bisa kalau ada ujian mungkin bisa izin tidak mengikuti, bisa ya seandainya ada kesepakatan kelas ternyata mengikuti ujian UKPPG mungkin bisa izin ya Bu ya. Apa Bu? Ujian pribadi gitu. Ujian PPG itu loh, UKPPG itu loh. Oh, Ibu sedang UKPPG. Ya, besok hari Ja- Rabu ini ujian. Mungkin ada oh, kesempatan terus Rabu saya bisa ya. Rabu minggu depan ya Bu ya. Tanggal berapa Bu itu Bu? 20, tanggal 20. Oh ya, itu kan tidak saat sinkronus ya Bu ya. Itu kan asinkronus waktu Ibu mempelajari LMS. Nah itu monggo kan untuk mempelajari LMS tentunya bisa pagi atau mungkin malam bebas setelah ujian UKPPG itu. Ngoten. Ini untuk yang sinkronus nanti bisa hadir tepat waktu. Ngoten ya Bu. Karena kan kita sinkronus juga ada jadwalnya. Nanti setelah ini saya jelaskan lebih lanjut. Makasih karena saya belum tahu kalau ada jadwalnya, belum tahu. Oke, oke, siap, Ya. siap, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Ibu yang ditambahkan atau mungkin sudah cukup? Apakah mungkin ditambahkan untuk saling mengingatkan di grup terkait tugas-tugas? Ya, Bu. Boleh, Ya, Bu. boleh, ya. Ya. Oke, berarti apa Bu? Saling 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 mengingatkan. mengingatkan. Saling Mungkin mengingatkan. mengingatkan. ini Oke. Bun, yang belum selesai di LMS-nya mungkin bisa diinfokan di grup sehingga bisa menjadi pengingat untuk kita. Oh, saya harus mengerjakan sampai ini di hari ini seperti itu mungkin. Oke, oke. Oke, saling mengingatkan tugas, nggih, Bu. Untuk Bapak Jadi, Ibu semua, apakah sudah menerima jadwal yang sudah di-share Pak Dery? Sudah di-sharekan Pak Dery terkait Belum. yang jadwal? share hari ini Belum, aja Bun. Belum. belum, Belum. Aja. Kalau di satu ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu terkait kesepakatan kelas ini? Sudah cukup Siap. Bun. Oke, cukup, nggih. Saya lanjut, nggih. Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu jadwalnya untuk modul 1. Nah, hari ini Bapak Ibu itu ada belajar di LMS itu topik 1. Nah, itu aktivitas 1 sampai 4 itu ada di jadwal ini. Nanti mungkin saya akan share di grup ya untuk ini nanti atau mungkin bisa di screenshot monggo silahkan. Nah, sudah saya screenshot. oke, siap. Oke. Nah, di hari Kamis tanggal 14 November itu ada ini tagihan apa ya? Jadwal Bapak Ibu mempelajari LMS, lalu juga ada eh, di hari Jumat itu modul 1 topik 1 nanti aktivitas 5 sampai 10. Lalu di hari Sabtu itu ada belajar di LMS juga terkait topik 2 aktivitas 1 sampai 4. Hari Seninnya itu ada topik 2 aktivitas 5 sampai 10 dan juga ada hari Selasa dan Rabu itu topik 3. Nanti aktivitasnya yang Selasa itu aktivitas 1 sampai 4 dan juga yang topik 3 di hari Rabu itu ada aktivitas 5 sampai 10. Tentu saja aktivitas-aktivitas dalam LMS ini berbagai macam ya. Bapak Ibu mungkin ada yang membaca, ada juga video, ada juga kuis. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ya. Ada Nah, juga resu. iya, ada resume juga. Nah, kita ketemu lagi Bapak Ibu di ruang virtual itu sinkronus modul 1 pada
hari Kamis tanggal 21 November. Jadi Ibu untuk UKPPG aman nggih Bu nggih tadi kan 20 November nggih. Nah, kita ada jadwal sinkronus modul 1 yaitu tatap maya itu di hari Kamis tanggal 21 November. Saya lanjut ya. Nah, ini untuk modul 2-nya Bapak Ibu. Di modul 2 nanti juga sudah ada di sini, di deskripsinya ada terkait modul 2 topik 1, topik 2, dan topik 3. Dan juga ada tanggalnya, monggo nanti bisa di-share, bisa di-screenshot mungkin. Nah, kita ketemu lagi Bapak Ibu di sinkronus modul 2 itu tanggal 30 November. Nanti untuk linknya nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Itu terkait modul 2. Nah, lalu selanjutnya, nah ini di modul 3 Bapak Ibu akan mulai itu tanggal 2 Desember, Bapak Ibu sudah mulai masuk di modul 2 topik 1 itu aktivitas 1 sampai 4 dan juga hari Selasa itu 3 Desember itu Bapak Ibu masuk ke belajar LMS modul 3 topik 1 aktivitasnya 5 sampai 10 dan juga hari Rabu 4 Desember itu nanti modul 3 topik 2 aktivitas 1 sampai 4 dan hari Kamis 5 Desember itu nanti modul 3 topik 2 aktivitasnya 5 sampai 10 dan juga di hari Jumat 6 Desember itu modul 3 topik 3 aktivitas 1 sampai 4 dan dilanjut hari Sabtu itu 7 Desember itu ada modul 3 topik 3 aktivitas 5 sampai dengan 10. Nah, kita ketemu lagi di ruang virtual itu di tanggal 14 Desember. Nah, itu kita akan membahas sinkronus modul 3. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita selama program ini akan ada 3 modul. Monggo Bapak Ibu bisa memanfaatkan eh, belajar ini lalu bisa diimplementasikan atau mungkin juga Bapak Ibu bisa sharing ke komunitas belajarnya apa yang diperoleh selama program ini berlangsung. Nah, ini tentunya di tingkat lanjut ya. Nah, karena setelah ini sepertinya kita akan ada lagi di tingkat mahir seperti itu Bapak Ibu. Untuk ini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penjadwalan? Apakah Bapak Ibu semua sudah mencoba membuka LMS masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, sudah bisa terakses nggih Bapak Ibu nggih? Sudah bisa. Oke, alhamdulillah. Nah ini selama proses ini, monggo Bapak Ibu kita juga bisa memaksimalkan grup WhatsApp kita. Kita bisa saling sharing. Mungkin ada yang masih bingung atau mungkin kita bisa membutuhkan diskusi mungkin di luar jadwal sinkronus. Nah itu sangat sangat boleh sekali Bapak Ibu. Monggo silahkan. Kita bisa saling belajar. Kita berproses bersama di sini nggih Bapak Ibu semua nggih. Oke. Oke, siap. Mungkin siap toh Bapak Ibu? Siap nggih? Semangat ya. Semangat. Semangat Ibu. Semangat. Iya, harus semangat. Semangat, Harus. semangat. Oke, semangat. Karena Bapak Ibu semua sudah diberikan amanah. Nah, kita manfaatkan amanah ini. Semoga berkah nggih Bapak Ibu nggih untuk kita semua, untuk kita, untuk keluarga kita dan juga untuk peserta didik kita. Kita manfaatkan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu. Sudah. Pada pertemuan kali ini kita hanya perkenalan, lalu juga kesepakatan kelas dan sedikit teknis saja karena ini 1 JP saja. Gitu. Ada pertanyaan mungkin, Bapak Ibu? Yo, Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah jelas, Bu. Oke, nanti jika ada yang kurang jelas, nanti bisa monggo silakan ya. Bu, Pak, silakan bisa ditanyakan di grup. Monggo, saya sangat senang sekali nih jika kita bisa saling sharing, kita bisa saling. Tadi kan banyak sekali ya cerita-cerita menarik dari Bapak Ibu semua terkait peserta didik berkebutuhan khusus yang Bapak Ibu ampu. Nah, Zoom, nanti Kak, kena kita di bisa
Nanti kita Iku bisa di sharing-sharing bersama seperti karo itu. sekolah iki. Mungkin jika Karo sekolah iki. tidak ada Karo Zoom saya yang nduk ora ono. Oh, ngono. mungkin jika tidak ada yang ditanyakan, kita bisa mungkin foto Ayah, bersama Bapak apa? Ibu. Pak Dery, halo Pak Dery. Pak Dery, bisa bantu saya untuk foto bersama Pak Dery. Ya, Bu, baik, Bu. Oke, monggo Bapak Ibu silakan on kamera. Kameranya diaktifkan. Kita senyum ya Bapak Ibu nggih. Kita harus memulai ini semua dengan semangat dan juga dengan senyuman manis guru-guru TK nih, Bapak Ibu guru TK dan SD yang luar biasa. Sudah Dari sudah siap ya Bapak Ibu? Siap, monggo siap. bisa on cam. Sudah, Bu? Sudah Pak Dery? Sudah. Oke, terima kasih Pak Dery. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam ruang virtual kita pada sore hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran nggih Bapak Ibu nggih dalam menyelesaikan program-program ini dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Barakallah, semoga menjadi amalan kita semua dalam kita menempuh ilmu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikita. Sami-sami Bu, sama-sama Bu. Terima kasih Bu, mohon undur diri. Yeay Bu, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon undur diri, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Li monggo Bu Lis. Waalaikumsalam. Undur diri Bu Nikita, Pak Dery dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kasih. wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri. Sami-sami Bu Niki. Terima Yeay. kasih Bu. Yeay Bu Damini. Bu Niki, besok kan ada admin ya, di Iya. live-nya ada admin. Kalau ada yang belum mematikan mikrofonnya, lebih baik dimatikan dari adminnya aja Iya, dulu. betul. Itu Pak aja, Dery, Bu. masukkan ya Pak Dery. Minta Oh, bantu ya Pak Dery Ya, ya. Bu. Oke. karena biasanya itu ada yang lupa mungkin. Iya, betul. Oke. Terima kasih Ibu Indratik masukannya. Ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk ibu-ibu sama bapak kalau udah ini kan sudah selesai, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Monggo silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan Zoom. Kita bertemu lagi di jadwal sinkronus berikutnya. Monggo silakan. Bu, untuk yang belum keluar
boleh keluar dari ruang, Bu, karena sudah selesai nih. Pak Dery yang stop recording kan ya? Iya, Bu. Oke, siap. Saya izin live, ya. Monggo, Bapak Ibu semua bisa live meeting, silakan. Monggo, terima kasih Pak Dery. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih.